Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sinta Nuria. Aku seorang mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Fakultas Hukum dan dengan nomor NIM 0711519082 dan dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati Nurhidayati SHMH. Di sini aku bakal memenuhi tugas ujian akhir semester aku tentang hukum elektronik, dan tema yang akan aku angkat adalah mengenai perlindungan paten elektronik dalam perkembangan e-commerce law. Jadi teman-teman tonton terus videonya ya. Pertama-tama bakal aku jelasin dulu bahwa manusia itu hidup saling berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Maka dari itu kita saling membutuhkan, saling tolong-menolong, dan juga saling berinteraksi sama lain. Nah, ada kaitannya banget nih sama hukum elektronik yang terjadi di zaman sekarang ini. Ketika COVID melanda, orang-orang semuanya hanya menggunakan sosial media untuk berkomunikasi, hanya menggunakan sistem elektronik seperti gadget, internet, dan lain sebagainya. Di sini rentan banget nih tentang hukum elektronik ini, terutama tentang paten. Paten apa? Tentang paten produk e-commerce law. Dan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada investor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan semua karyanya itu gitu. Jadi kita juga melakukan perlindungan nih teman-teman terhadap karya-karya orang asing, investor dan investor lainnya untuk melakukan sebuah inovasi baru tentang teknologi dan apapun itu, dan bisa terjaga entah kerahasiaannya dan ide-idenya agar tidak ditiru dan diduplikasi orang lain. Ketika ditiru dan diduplikasi orang lain, maka akan dikenakan pasal pidana. Dan di Indonesia ini ada undang-undang tentang hukum elektronik tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik gitu. Nah, semua undang-undang itu merupakan payung hukum untuk mengatur adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Nah, teman-teman, pasti ada yang bertanya kan, emang apa sih yang dapetin dari perlindungan hukum elektronik ini atau dari e-commerce law ini apa sih? Nah, teman-teman, perlindungan hukum yang didapetin ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Untuk dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, yaitu dengan hukum elektronik ini. Jadi, para customer dan para penjual semua bebas bertransaksi, melakukan jual beli, dan itu karena adanya hukum elektronik dan e-commerce law ini. Nah, ada juga nih industri teknologi informasi yang mengenai kegiatan-kegiatan e-commerce. Salah satunya ada aplikasi penerapan dari e-bisnis, kayak transaksi komersial, transfer bank, terus ada supply chain management atau SCM, ada e-marketing, ada online marketing, dan ada online transaction processing. Dan elektrik ini juga bisa, dan masih banyak lagi yang bisa diperkenalkan ke teman-teman semua, cuman aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget, dan semua yang bergantung dan terhubung terhadap internet, sosial media, dan sebagainya itu bisa disebut dengan e-commerce ya gitu. Nah, teman-teman semua juga pasti mau tahu kan sistem paten elektronik di Indonesia. Nah, sebelumnya aku akan bahas lagi nih hak paten yang dapetin di Indonesia. Hak paten Indonesia itu merupakan salah satu ruang lingkup hak kekayaan intelektual atau hak paten yang diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang tentang penemuannya
di bidang teknologi yang mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis untuk mendukung hak paten tersebut gitu. Jadi apa yang kita temukan, suatu teknologi, perkembangan teknologi itu kita bisa memasukkannya kepada hak paten agar segala sesuatunya dapat terjaga keamanannya. Nah, teman-teman semua juga selain hak dan kewajiban yang harus didapetin dan dikerjakan oleh para pelaku tentang hak paten ini, ada juga nih yang melanggar tentang e-commerce law ini. Dan yang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap merek paten atau e-commerce law ini itu akan melakukannya gugatan perdata. Di samping itu juga diterapkan tuntutan pidana juga. Karena ini ada undang-undangnya juga loh teman-teman. Itu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan negara memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Jadi, bila mana nanti ada yang menggugat atau dari kita juga melakukan sebuah kesalahan, kita bakal dituntut atau juga bisa menuntut gitu. Jadi, selain hak dan kewajiban yang dapetin, kita juga bisa melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi pidana. Nanti nanya nih, gimana nih Kak Sinta, upaya apa sih yang bakal dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh pemilik si paten ini? Nah, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek apabila merek dagangannya disamakan, dipalsukan, dilusi, dan sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercemar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas satu produk tersebut. Jadi kayak, loh kok ini kayak sama modelnya, atau misalnya ini kok jenisnya sama, atau kok bisanya hurufnya beda sedikit-sedikit doang. Nah itu bisa dilakukan upaya hukum gitu. Jadi bisa ditindaklanjuti lagi kalau emang dia meniru atau menduplikat misalnya dari produk yang kita punya gitu. Nah teman-teman, yang memiliki paten ini gak cuma orang Indonesia aja, dan yang dilindungi hukumnya juga gak cuma orang Indonesia aja. Jadi orang asing juga bakal mendapatkan perlindungan paten bila dia mendaftarkan patennya di Badan Indonesia ini gitu ya. Oke teman-teman semua, untuk itu cukup sampai di sini aja Sinta jelasin ke teman-teman. Sinta mohon maaf banget nih kalau ada satu kata atau satu permasalahan yang teman-teman mau tanyain atau yang teman-teman masih bingung. Kalian bisa masuk ke kolom komentar buat tanya-tanya. Dan makasih banget udah nyimak videonya. Semoga video ini bisa memberikan nilai yang terbaik untuk ujian akhir semester aku. Dan terima kasih kepada Bu Imas yang udah ngasih aku kesempatan untuk melakukan mempublish video ini. Tuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.